いいねを押してもらうためのおしゃれじゃない今日も自分らしくご機嫌に過ごしたい通ること会うこと日々の小さな幸せ一つ二つ選ぶように身にまとった SNS のおかげで幸せの種を得るAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisra Salsa. Saya yang menjadi perwakilan dari kelompok saya pada mata kuliah Bisnis Informatika. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Kakak Bella sebagai owner perusahaan Ngegivin yang telah bersedia untuk saya wawancarai dalam tugas mata kuliah ini. Kakak Bella, apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang sedang sibuk apa, Kak? Kesibukannya sih paling sibuk ngurus Ngegivin aja sih. Saya lanjutkan ya untuk masuk ke wawancara ini. Boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu definisi bisnis menurut Kakak Bella nih sebagai owner perusahaan Ngegivin ini apa sih? Kalau buat aku ya itu kayak kegiatan jual beli yang memberikan barang atau jasa yang menghasilkan uang. Itu sih kalau buat aku. Pertanyaan yang kedua, motivasi atau faktor apa sih yang mendorong keputusan kakak buat berbisnis? Motivasi. Tujuan awalnya itu pasti uang kan. Awal bisnis ini aku di pertengahan pandemi ini sih. Sebenarnya tuh awalnya cuma ngisi waktu luang aja, kesibukan karena di rumah aja kan. Apalagi pas saat itu tuh kayaknya lagi marak-maraknya PHK karena ekonomi tuh menurun drastis ya. Nah selain itu kalau dipikir-pikir tuh aku suka banget ngelakuin kreativitas dalam memberikan kado kepada orang-orang terdekat aku, kayak teman, sahabat, atau pacar aku. Nah terus ternyata kreativitas ini tuh aku coba nih manfaatin nih, kayak coba deh gue jual gitu. Dan alhamdulillah hasilnya tuh ternyata dalam nggak sampai sebulan malah tuh responnya udah positif banget. Alhamdulillah sampai saat ini tuh responnya terus positif banget buat bisnis ini. Dan beberapa kali sih udah dapet orderan keluar negeri sih melalui platform Shopee. Dasar-dasar pemilihan orang-orang yang buat dijadiin rekan atau tim dalam perusahaan ini tuh apa aja sih, Kak? Kalau aku sih milihnya yang jelas sih pengennya pasti orang yang berpengalaman ya. Tapi awal-awal aku tuh ngajak temen gitu buat jadi tim aku. Tapi perlu diingat lagi kalau gak semua teman itu cocok atau sejalan sama pemikiran kita dan bisnis yang kita tuju. Jadi adanya wawancara dalam merekrut orang itu ternyata penting banget untuk bisa kita rasain, bisa tahu oh orang ini kayak cocok deh kerja sama kita, orang ini kayak nggak cocok deh gitu. Walaupun CV dia bagus tapi belum tentu juga dia bisa kerja sama kita, belum tentu juga dia satu visi sama kita. Jadi selain berpengalaman untuk di tim produksi sendiri sih aku jelas lebih milih kreatif, berinovasi, sama ulet sih ya, sama jujur. Apa aja sih pertimbangan dalam menentukan jenis usaha dan bentuk perusahaan yang kakak buat saat ini? Kalau buat aku pribadi itu pertimbangannya itu paling penting itu pertama kita harus riset terlebih dahulu kan ya. Bentuk perusahaan ini juga masih usaha perorangan, jadi nanti buat terjun ke bisnis yang bisa dibilang di bidang jasa itu menurut aku nggak gampang karena awalnya dibuka di masa pandemi, terus juga mikir belum tentu orang tertarik sama apa yang kita bikin. Tapi karena support dari teman, dari orang tua, itu sih yang bikin aku yakin buat maju nih. Dan juga ketertarikan aku tentang kreativitas itu dalam memberi hadiah
menurut aku itu perlu dimanfaatkan sebagai bisnis. Apalagi banyak anak muda zaman sekarang yang suka ngasih kado yang lebih berkesan gitu. Terus bagaimana sih Kak menentukan struktur organisasi yang tepat, terus menentukan the right person on the right place juga? Kalau menentukan struktur organisasi buat aku tuh sebenarnya gampang-gampang susah. Apalagi nemuin orang yang dipercaya, bahkan sampai 1 tahun bisnis ini berdiri aja tuh keuangan itu masih aku yang pegang sendiri karena aku belum bisa menemukan orang yang jadi tangan kanan aku. Usaha aku juga masih belum terlalu besar, cuma kurang lebihnya tuh aku udah kayak misahin, kayak membedakan nih pembagian. Jadi ada bagian promosi, marketing, bagian graphic designer, bagian produksi, pengiriman sama pelayanan tuh udah aku bisa pisahin gitu. Dia lebih termanage. Pertanyaan yang selanjutnya itu langkah apa saja sih yang dalam Kakak membangun si brand perusahaan ini? Langkah awal yang pasti banget, kita pertama harus mikirin nama bisnisnya, nama usahanya. Nah itu kita gak asal milih, kita harus tahu arti dari nama usaha ini harus sejalan sama tujuan sama usaha kita kan. Nah, terus juga cari tahu hal-hal yang unik buat sebuah nama agar mudah diingat nih sama orang, karena kalau udah diingat kan pasti orang bakalan gampang nyari kitanya kan. Nah, jadilah nama Ngegivin ini. Nah, karena nama ini itu artinya kan ngekadoin ya, ngadoin. Jadi kayak ngajak orang yang kalau bingung buat kado atau mau kadoin orang, tapi yang beda gitu, yang baru, yang bisa Ngegivin aja gitu. Sarana apa saja sih yang digunain perusahaan ini untuk melakukan promosi? Kalau awal sih aku pakai Instagram, dan itu aku minta teman-teman aku buat bantu promosiin bisnis aku. Nah terus setelah itu aku coba-coba masuk ke platform Shopee, dan ternyata itu sangat amat membantu aku dalam meningkatkan penjualan. Nah setelah itu aku juga coba-coba pasang iklan ke influencer dengan endorsement dan paid promote melalui platform Instagram ataupun TikTok, dan hasilnya juga ya alhamdulillah bagus sih. Bagaimana sih mengurus izin perusahaan menurut Kakak? Kalau izin perusahaan ya aku belum sampai di tahap ini sih, masih banyak banget belajar buat ngurus izin, hak paten. Aku juga masih nyari tahu terkait perizinan itu apa aja sih yang dibutuhin, jadinya kayak aku belum bisa ngasih tahu hal itu. Resiko-resiko apa aja sih yang pernah atau mungkin yang akan terjadi dan dihadapi dalam menjalankan bisnis atau usaha ini? Kalau resiko yang pernah terjadi di Ngegivin pribadi itu pertama ya jualan menurun, terus juga pernah dapet tim yang nggak sejalan sama kita, yang kurang jujur, yang malas-malasan kayak gitu, itu pernah. Tapi kalau kemungkinan ya, kalau menurut aku pribadi dalam usaha itu pasti bakalan ada kemungkinan yang dapet tim kayak tadi pun mungkin bakal masih ada kemungkinannya gitu. Terus juga kita kemungkinannya kita akan mengalami kebangkrutan kayak gitu, tapi gimana cara kita aja sih buat mencegah. Terus bagaimana sih mengatur pengelolaan keuangan perusahaan, tentang misalnya menentukan rumus atau panduan gaji atau besaran modal atau dan sebagainya? Kayaknya aku nggak bisa ngasih tahu terlalu detail, jadi aku kasih tahu kasarannya aja. Untuk gaji itu pembagiannya itu aku menentukan gajinya beda-beda sih. Buat bagian pengirim, produksi, pelayanan itu digajinya per jam dan per user. Jadi itu jam kerja dikali upah dan jam user dikali upah. Tapi kalau pesanannya membludak nih kayak kemarin nih 10-10 di Shopee kan, mereka tetap dapat uang lembur yang upahnya lebih mahal dari upah biasanya, lebih tinggi lah dari upah biasanya gitu. Sedangkan buat tim marketing sama graphic design itu aku bayarnya cuma per project. Jadi ketika aku membutuhkan mereka, maka aku ngasih upah sesuai project yang mereka kerjain. Misalnya dalam produksi nih aku ngelibatin tim graphic designer, atau hari itu juga aku butuh tim marketing buat pasang iklan, maka aku gaji mereka berdasarkan hal itu.
Kalau apa ya, hasil ini juga berdasarkan rundingan terhadap karyawan tersebut sih. Jadi jam kerjanya nggak terhitung pada gaji mereka, dan semua gaji mereka itu nggak termasuk uang makan ataupun tunjangan. Untuk modal aku nggak menetapkan modal khusus sih, yang penting pas itu aku bisa produksi 10 karya dan harus terjual. Nah, harus pemula kan kayak gitu dulu masih banyak salah. Dan buat menentukan harga jual aja tuh dulu kayaknya aku nggak terlalu pasti deh. Tapi sekarang karena aku udah banyak belajar, aku udah mulai coba pakai rumus pasti, yaitu yang harga produksi ditambah diproduksi dikali persen manfaat. Nah, semua itu masukin deh ke pembukuan. Apa aja sih jenis transaksi yang berlangsung dan menggunakan metode pembayaran dan bentuk apa? Kalau sejauh ini sih jenis transaksi yang berlangsung itu lebih ke eksternalnya ya, jadi kayak penjualan, pembelian dan sebagainya. Kalau untuk metode pembayaran itu sampai sekarang aku masih metode cashless sih, karena di masa pandemi gini juga kita kan menggunakan cashless ya, atau kalau cash itu biasanya pembayaran yang disediain dari Shopee-nya yang menggunakan mitra kayak Indomaret, Alfamart atau JNT yang ada cash on delivery. Apa aja yang harus disiapkan saat mengajukan proposal proyek dan bagaimana bentuk atau format yang baik untuk sebuah proposal bisnis? Proposal proyek, aku nggak bisa ngasih filenya, tapi aku bisa ngejelasin yang pernah aku alamin. Aku pernah ngajuin proposal proyek pas bulan Maret di tahun ini. Nah, proyek itu tuh aku ngajuin kerjasama ke influencer atau public figure. Itu tuh proyek pertama yang aku lakuin gitu. Sampai saat ini sih aku masih belajar karena proyek itu gagal. Yang pertama nih ya, aku pertama itu kita harus banget nentuin public figure mana yang sesuai sama bisnis kita, yang target pasarnya sesuai sama barang yang kita jual. Itu nggak mudah banget karena dari awal tahun itu aku udah ngecek minggu buat ngajuin proposal sama ini, kayak yakin deh sama dia, dari cocok gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan influencer itu cocok nih, ya udah fix nih kerja sama dia. Terus aku siapin deh proposalnya, terus aku juga nggak tahu itu proposal benar apa enggak ya. Yang pertama di proposal itu aku jelasin profil bisnis kalian atau informasi perusahaannya. Nah, selanjutnya itu jelasin latar belakang proyek kerjasama yang akan dibuat, seperti konsepnya gimana. Baru selanjutnya itu ngejelasin tentang detail barang atau produk kerjasama. Nah, di situ kan kalau udah ngajuin detail barang, kita ngajuin perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan sama influencer tersebut kan. Terus tentang keuangannya, mulai dari biaya produksi, modal, dan keuntungan itu harus dijelasin sih. Dari awal deh. Sumber dananya juga gimana harus diperjelas, harga produk, keuntungannya itu juga. Terus buat agen bekerja, mulai dari produksinya kapan sampai launchingnya kapan. Dan yang terakhir buat kesimpulan inti dari proposal tersebut, kesimpulannya apa. Itu sih step yang aku lakuin pas membuat proposal. Tapi aku juga nggak tahu ya proposal ini benar apa enggak, karena waktu itu ditolak karena influencer itu merasa barang yang aku jual kurang cocok sama pasar dia. Padahal aku udah yakin banget kalau barang itu cocok sama pasar dia, tapi batal buat kerjasama. Jadi setelahnya aku milih buat endorse sama paid promote dulu aja sambil aku belajar ini sih yang menarik biar diterima. Apa aja yang harus dilakukan untuk mengikat loyalitas klien menurut kakak? Kalau buat meningkat loyalitas klien menurut aku itu pertama kita harus sering banyak-banyak ngadain promosi sih menurut aku. Kayak ngasih diskon atau ngasih harga yang harga spesial gitu kalau misalnya mereka beli segini harganya segini gitu sih. Klien yang ideal itu menurut kakak seperti apa sih? Kalau klien ideal menurut aku itu klien yang ngebantu ngepromosiin kita ke teman-temannya,
sahabat-sahabatnya atau keluarganya, dan juga klien yang memberikan penilaian baik terhadap toko kita sih. Bagaimana sih kakak menilai bisnis kakak saat ini? Kalau menurut aku sih bisnis aku ini masih jauh banget dari kata sempurna, masih banyak banget yang harus aku pelajarin. Apalagi bisnis ini kan masih dalam kategori yang bisa dibilang baru banget ya. Jadi masih banyak banget hal-hal yang harus aku perbaiki, harus aku benahi dari sebelum-sebelumnya. Menurut kakak perlu nggak sih mentor untuk mengembangkan bisnis? Perlu banget menurut aku mentor itu. Tapi kan sekarang kita belajar udah nggak perlu susah-susah ya, bisa cari di internet. Apalagi di masa sekarang ini udah canggih banget gitu. Tapi ya kadang juga mikirin orang kan bisnis tuh maju-maju dan jadi orang kaya. Nah menurut aku tuh hadirnya mentor ini tuh kayak ngasih tahu sebenarnya bisnis itu nggak cuma maju-maju jadi orang kaya, nggak kayak gitu. Tapi bisnis ini tuh ada naik turunnya, survive-nya gitu, nggak mudah. Apa sih yang dibutuhkan untuk survive di dalam dunia bisnis menurut kakak? Menurut aku banyak sih. Yang pertama, kita itu belajar itu perlu banget, dan kita nggak boleh takut gagal, kita nggak boleh takut ngambil resiko, jangan lupa berdoa, itu pasti. Tapi kalau berdoa doang juga nggak pakai usaha ya, sama aja bohong. Jadi kuncinya itu usaha sama doa itu harus dijalanin bareng. Nah terus juga nggak boleh nyerah. Kalau misalnya gagal ya dicoba lagi, dipelajarin lagi, dicari tahu kenapa ya gagal sebelumnya. Harus belajar dari kesalahan kita sebelumnya. Kalau misalnya pasang iklan gagal, berarti bukan target market kamu, atau tujuan iklan itu kan memperkenalkan produk. Jadi kita jangan langsung mikir nih pas kita iklan, oh kok nggak ada yang beli gitu kan. Karena emang sebenarnya iklan itu tujuannya bukan buat memikat pembeli, tapi mengenalkan produk kita ke orang gitu. Nah pokoknya jangan terus-terus belajar biar paham, oh salahnya tuh di sini ya, yang bener terus kayak gini, oh besok berarti harus coba kayak gini, bisa diganti. Terima kasih banyak kak atas waktunya sudah Sama-sama. menghadiri wawancara kali ini. Mohon maaf apabila aku terdapat salah kata. Sekali lagi aku berterima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.